Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia diciptakan dengan potensi jasmani dan rohani. Namun, seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan duniawi hingga melupakan dimensi spiritualnya. Padahal, Islam menekankan keseimbangan antara dua hal itu, antara kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Orang yang memiliki spiritualitas tinggi akan lebih mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan, kesabaran, dan kebersyukuran yang mendalam. Tingkat spiritual yang tinggi bukanlah sesuatu yang tampak dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh di dalam hati. Ia tidak diukur dari pakaian, gelar, atau banyaknya amal lahiriah semata, melainkan dari kedekatan dan keikhlasan seorang hamba kepada Tuhannya. Semakin tinggi kedekatan seseorang kepada Allah, semakin damai pula hidupnya, karena hatinya telah bersandar pada Zat yang Maha mengatur segala urusan. Banyak orang berusaha mencari ketenangan melalui harta, jabatan, atau kesenangan dunia, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa ketenangan sejati datang dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari spiritualitas adalah hati yang bersih dan selalu mengingat Allah. Berikut adalah 10 ciri orang yang tingkat spiritualnya tinggi menurut Islam. 1. Selalu tenang dalam segala keadaan. Ketenangan batin adalah tanda paling jelas dari seseorang yang memiliki tingkat spiritual tinggi. Ia tidak mudah cemas menghadapi masa depan, tidak larut dalam kesedihan masa lalu, dan tidak panik menghadapi keadaan sulit. Hal ini karena hatinya telah bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada makhluk atau sebab duniawi. Orang seperti ini memahami bahwa setiap kejadian, baik maupun buruk, terjadi atas izin Allah dan pasti mengandung hikmah yang tersembunyi. Ia telah sampai pada keyakinan yang kuat bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua telah diatur oleh takdir yang bijaksana. Ketika musibah datang, orang yang spiritualitasnya tinggi tidak terguncang atau menyesali keadaan, melainkan mencari pelajaran di baliknya. Ia menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh. Ketenangan yang dimaksud dalam ayat ini bukan ketenangan semu, tetapi ketenangan sejati yang muncul karena hati selalu berhubungan dengan Sang Pencipta, bukan karena kondisi dunia yang sementara. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam hal ketenangan jiwa. Dalam banyak peristiwa genting, seperti ketika berada di gua bersama Abu Bakar saat hijrah, beliau tetap tenang dan menenangkan sahabatnya dengan kalimat, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ketenangan itu muncul dari kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir, selalu mengawasi, dan tidak akan meninggalkan hambanya. Inilah spiritualitas sejati. Ketika hati menemukan kedamaian, bukan karena dunia berjalan sesuai keinginan, tetapi karena ia tahu bahwa setiap takdir datang dari Allah yang Maha Baik. 2. Ikhlas dalam setiap amal. Ikhlas merupakan inti dari seluruh amal ibadah. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun tidak akan memiliki nilai di sisi Allah. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi selalu beramal dengan hati yang jernih, semata-mata karena ingin mencari ridho Allah, bukan pengakuan manusia. Ia sadar bahwa setiap amal akan dinilai bukan dari bentuknya, melainkan dari niatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa meski amalnya tidak dilihat atau dihargai manusia, sebab tujuannya memang bukan untuk dipuji.
Ia tahu bahwa Allah Maha melihat, dan itulah cukup baginya. Ketika seseorang melakukan amal dengan hati yang bersih, maka Allah akan memberikan ketenangan luar biasa dalam dirinya. Ia akan merasa ringan melakukan kebaikan tanpa beban, karena hatinya telah terbebas dari rasa ingin dipuji dan dihargai. Orang yang ikhlas juga tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena ia sadar bahwa semua kebaikan yang ia lakukan hanyalah karena pertolongan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, keikhlasan ini tampak pada hal-hal kecil. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh, membantu orang lain tanpa pamrih, atau menolong tanpa harus diketahui. Semua itu adalah latihan spiritual yang menguatkan jiwa dan membersihkan hati dari penyakit ria, pamer, dan sum'ah, ingin didengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal, lalu ia menyekutukan aku dengan selainku yakni mengharap pujian manusia, maka aku tinggalkan dia dan amalnya." Hadis riwayat Muslim. Maka, semakin ikhlas seseorang, semakin tinggi pula nilai spiritualnya, dan semakin ringan pula hidupnya karena ia tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. 3. Selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Rasa syukur adalah tanda kedewasaan spiritual yang mendalam. Orang yang spiritualitasnya tinggi mampu melihat kebaikan dalam setiap keadaan, bahkan dalam musibah sekalipun. Ia tahu bahwa semua yang Allah berikan, baik itu nikmat atau ujian, adalah bagian dari kasih sayangnya. Rasa syukur menjadikan hidupnya penuh cahaya dan kebahagiaan batin, karena hatinya senantiasa memandang segala hal dengan mata iman. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur tidak sibuk menghitung kekurangan, tapi mengingat kebaikan Allah yang begitu banyak. Ia tidak iri terhadap orang lain, karena hatinya telah cukup dengan pemberian Allah. Dalam keseharian, ia akan mudah tersenyum, mudah ridho, dan tidak suka mengeluh. Inilah tanda hati yang lembut dan dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan keseimbangan spiritual yang sempurna. Hati yang selalu bersyukur di waktu lapang dan bersabar di waktu sempit. Ketika seseorang melatih diri untuk selalu bersyukur, Allah akan menanamkan rasa puas dan cukup dalam hatinya. Itulah sebabnya orang yang tingkat spiritualnya tinggi tidak mudah merasa kekurangan, meski secara duniawi mungkin hidupnya sederhana. Ia tidak hidup dengan membanding-bandingkan, tetapi dengan menghargai setiap anugerah yang Allah titipkan. Hatinya menjadi tenang, karena ia telah menemukan makna sejati dari kebahagiaan. Bukan memiliki segalanya, tapi mensyukuri apa yang ada. 4. Rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Kerendahan hati adalah perhiasan batin yang hanya dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tinggi spiritualitasnya sadar bahwa segala kebaikan yang ada pada dirinya, ilmu, harta, jabatan, atau kemampuan, hanyalah titipan sementara dari Allah. Ia tidak merasa lebih dari orang lain, sebab ia tahu bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan kesadaran penuh bahwa segala kelebihan adalah amanah, bukan alasan untuk sombong. Orang yang rendah hati mudah bergaul, tidak suka menghina, dan senang mengangkat derajat orang lain. Ia menyapa yang miskin sebagaimana ia menghormati yang kaya, dan memperlakukan semua dengan cinta kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sempurna. Meski beliau adalah manusia paling mulia, beliau duduk bersama para sahabat tanpa pembeda, makan di lantai, dan melayani keluarganya sendiri.
Ketawaduan beliau lahir dari hati yang penuh rasa syukur dan kesadaran akan kebesaran Allah. Dalam kehidupan modern, kerendahan hati menjadi ciri orang yang matang secara spiritual. Orang seperti ini tidak mencari pengakuan, karena ia tidak butuh pembenaran dari manusia. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, sebab ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang rendah hati juga mudah memaafkan, tidak menaruh dendam, dan mampu melihat kelebihan dalam diri orang lain. Inilah ketenangan batin yang sejati, hati yang tidak terikat dengan ego, melainkan terikat dengan keikhlasan kepada Allah. 5. Sabar menghadapi cobaan. Kesabaran adalah tanda kekuatan jiwa yang hakiki. Orang yang sabar bukan berarti tidak merasa sakit atau sedih, melainkan ia mampu mengendalikan dirinya dalam menghadapi penderitaan. Ia tidak tergesa-gesa menyalahkan takdir, dan tidak mudah marah pada keadaan. Orang seperti ini memahami bahwa ujian adalah bagian dari proses pemurnian jiwa agar lebih dekat kepada Allah. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sabar bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi usaha yang disertai ketenangan. Orang yang sabar tetap berikhtiar sebaik mungkin, namun menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ia tahu bahwa setiap cobaan memiliki waktu dan batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kebersamaan Allah yang dimaksud bukanlah dalam bentuk fisik, melainkan pertolongan, kekuatan batin, dan ketenangan hati. Itulah sebabnya, orang yang sabar tampak kuat meski hatinya mungkin terluka, karena Allah meneguhkan hatinya dengan iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran terlihat dalam cara seseorang menahan diri dari amarah, menjaga lisan dari keluhan, dan tetap berprasangka baik kepada Allah di tengah musibah. Orang yang sabar tidak mudah putus asa, sebab ia yakin bahwa setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ia juga tidak menuntut kehidupan tanpa ujian, karena ia tahu bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia mengujinya." Hadis riwayat Tirmizi. Maka, kesabaran sejati bukan sekadar bertahan, tapi juga menerima dengan lapang dada dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. 6. Mudah memaafkan dan tidak dendam. Kemampuan untuk memaafkan adalah salah satu ciri tertinggi dari kedewasaan spiritual seseorang. Orang yang spiritualitasnya tinggi memahami bahwa dendam hanya akan mengotori hati dan menghalangi cahaya ketenangan dari Allah. Ia sadar bahwa setiap manusia pasti berbuat salah, dan hanya dengan hati yang lembut seseorang dapat menebus kesalahan orang lain dengan maaf. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih untuk tidak membalasnya dengan kebencian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Ayat ini menunjukkan betapa tinggi derajat orang yang memilih untuk memaafkan, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya telah penuh dengan kasih sayang dan kebesaran jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata manusia yang paling mudah memaafkan. Dalam peristiwa penaklukan Makkah, ketika beliau memiliki kekuasaan penuh untuk membalas dendam atas segala penderitaan yang beliau alami selama bertahun-tahun, beliau justru berkata kepada musuh-musuhnya, "Pergilah, kalian bebas. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembalasan." Inilah tanda hati yang telah tersucikan dari hawa nafsu dan dendam duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam perkelahian, melainkan orang kuat adalah yang mampu menahan diri ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari kemampuan fisik,
tetapi dari kemampuan mengendalikan emosi dan memberi maaf ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Orang yang spiritualitasnya tinggi memahami bahwa memaafkan berarti membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Dendam ibarat racun yang perlahan-lahan membunuh kedamaian hati, sementara memaafkan adalah pintu menuju ketenangan batin. Ketika seseorang mampu berkata dalam hati, "Aku ikhlaskan," maka Allah akan menggantikan kesedihan itu dengan ketenangan yang dalam. Orang seperti ini tidak menyimpan kebencian, tidak mengungkit masa lalu, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ia mendoakan orang yang menyakitinya agar mendapat hidayah. Inilah bukti bahwa hatinya telah naik pada tingkatan spiritual yang tinggi, di mana cinta kasih lebih kuat daripada amarah. 7. Rajin berzikir dan mengingat Allah. Zikir adalah makanan bagi ruh dan nafas bagi hati. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi tidak pernah lalai dari mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Ia berzikir bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Zikir bagi mereka bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi kebutuhan jiwa untuk terus terhubung dengan Sang Pencipta. Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari harta, kekuasaan, atau hiburan duniawi, melainkan dari hati yang hidup dengan mengingat Allah. Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan zikir dalam sabdanya. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan bahwa hati yang lalai dari zikir adalah hati yang mati, kehilangan rasa dan arah. Orang yang senantiasa berzikir hidup dalam kesadaran spiritual yang tinggi. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap ucapan selalu dikaitkan dengan Allah. Zikir membuat seseorang sadar akan kehadiran Allah di setiap detik kehidupannya, saat bekerja, belajar, berbicara, bahkan dalam diamnya. Ia tidak membutuhkan suasana khusus untuk berzikir, karena hatinya selalu bersama Allah dimanapun ia berada. Dengan zikir yang istiqomah, hati menjadi lembut dan bersih dari kesombongan. Orang yang hatinya sering berzikir akan mudah menangis karena rindu kepada Allah, mudah memaafkan karena menyadari dirinya pun penuh dosa, dan mudah bersyukur karena selalu melihat nikmat dalam setiap keadaan. Zikir bukan sekadar ucapan, Subhanallah, atau Alhamdulillah, tetapi kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari dan akan kembali kepada Allah. Orang yang hidup dalam zikir sejati tidak akan mudah gelisah, karena ia selalu merasa ditemani oleh Allah yang Maha Menenangkan. 8. Menjauhi dosa dan menjaga hati dari maksiat. Orang yang memiliki spiritualitas tinggi sangat berhati-hati dalam menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ia sadar bahwa dosa bukan hanya mengotori catatan amal, tetapi juga menggelapkan hati dan menjauhkan diri dari Allah. Setiap kali ia tergelincir dalam kesalahan, hatinya segera merasa gelisah dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, berhenti dari dosanya, dan memohon ampun, maka hatinya menjadi bersih kembali. Namun jika ia terus berbuat dosa, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa dosa adalah karat spiritual yang menutupi cahaya keimanan dalam diri manusia. Orang yang tinggi spiritualitasnya tidak hanya menjauhi dosa besar, tetapi juga berhati-hati terhadap dosa kecil yang sering dianggap remeh. Ia menjaga pandangan, ucapan, niat, dan pikirannya dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah. Ia lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan hubungan dengan Allah. Kesadaran inilah yang membuat hidupnya terasa ringan. Karena hatinya bersih dari rasa bersalah yang berlebihan dan tidak dibebani oleh penyesalan yang terus-menerus. Ia tahu bahwa menjaga diri dari maksiat adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya, bukan sekadar larangan. Menjaga hati dari maksiat juga berarti membersihkan diri dari penyakit hati seperti iri,
sombong, dengki, dan ria. Orang yang spiritualitasnya tinggi sibuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Ia menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian, setiap langkahnya adalah perjuangan menuju kebersihan jiwa. Ia tidak sempurna, tetapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Inilah makna sejati dari takwa, kesadaran penuh untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjauhkan dari Allah. 9. Cinta kepada sesama dan menebar kebaikan. Salah satu tanda seseorang telah mencapai kedewasaan spiritual adalah hatinya dipenuhi oleh kasih sayang kepada sesama makhluk. Ia tidak hanya baik kepada orang yang mencintainya, tetapi juga kepada orang yang tidak menyukainya. Ia menebar kebaikan tanpa pamrih, karena baginya membantu orang lain adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa tingkat spiritual seseorang tidak hanya diukur dari hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga dari hubungan horizontal dengan sesama manusia. Orang yang tinggi spiritualitasnya memahami bahwa cinta dan kebaikan adalah sifat dasar dari Islam itu sendiri. Ia mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain, cepat membantu tanpa menunggu diminta, dan tidak suka membeda-bedakan manusia berdasarkan status atau latar belakang. Ia memandang setiap orang dengan mata rahmah, kasih sayang, bukan mata penghukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, cinta kepada sesama bukan sekadar sikap sosial, tetapi bagian dari keimanan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang spiritualitasnya tinggi menebar kebaikan dalam bentuk yang sederhana, senyum, menolong, mendoakan, atau sekadar tidak menyakiti orang lain. Ia tahu bahwa setiap amal kecil yang dilakukan dengan tulus akan bernilai besar di sisi Allah. Cintanya kepada sesama bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin meneladani sifat Rahman dan Rahim Allah. Orang seperti ini membuat orang di sekitarnya merasa damai dan diterima apa adanya. Inilah salah satu rahasia mengapa hidup mereka terasa ringan dan penuh berkah, karena mereka menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak hati. 10. Selalu tunduk dan tawakal kepada Allah. Tawakal adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang mukmin. Orang yang benar-benar bertawakal menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah setelah berusaha dengan sebaik-baiknya. Ia memahami bahwa manusia hanya mampu merencanakan, sementara Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini adalah janji yang menenangkan hati orang beriman, bahwa siapapun yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Justru, orang yang bertawakal bekerja dengan sepenuh tenaga karena ia tahu bahwa kerja keras adalah bagian dari ibadah. Namun, setelah berusaha, ia tidak membiarkan hatinya tergantung pada hasil, melainkan kepada Allah yang Maha Mengatur. Dengan demikian, ia tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat gagal. Ia yakin bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik menurut Allah. Inilah sebabnya orang yang bertawakal hidupnya tampak ringan dan damai, karena ia tidak menanggung beban harapan yang berlebihan terhadap dunia. Orang yang spiritualitasnya tinggi menjadikan tawakal sebagai cara hidup. Ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak gelisah menghadapi masa depan, dan tidak menyesali masa lalu. Ia tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menggambarkan bahwa tawakal sejati bukan pasif, tetapi aktif, bekerja, berusaha, dan tetap tenang dalam kepercayaan penuh kepada Allah.
Maka tidak heran, orang yang mencapai tingkat spiritual seperti ini memiliki hidup yang ringan dan tenang, karena hatinya telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tingkat spiritual yang tinggi tidak datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari latihan hati, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan ketekunan dalam beribadah. Orang yang telah mencapai kedewasaan spiritual biasanya terlihat ringan menjalani hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya selalu tenang bersama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya dunia, melainkan pada hati yang merasa cukup dan bersyukur atas segala karunia Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi, hati yang selalu mengingat Allah, jiwa yang lapang menerima takdir, dan kehidupan yang penuh ketenangan. Karena sesungguhnya, hanya dengan mendekat kepada Allah, hidup menjadi ringan, damai, dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.